Halo teman-teman pecinta film, kali ini kita akan bahas simbolisme dan arti tersembunyi film Django Unchained. Buat kamu yang belum nonton atau lupa sama filmnya, klik kanan atas. Oke, let's get to it. Gigi lawan permen. Oke, inget gerobaknya Schultz. Di atas gerobaknya, dia pasang dekorasi berbentuk gigi, menandakan bahwa ia adalah dokter gigi. Ya, sebelum jadi bounty hunter ya. Sementara musuh yang paling dibenci Schultz adalah Calvin Candy. Candy ini di bahasa Inggris artinya permen, yang mana memang musuhnya gigi sehat ya permen. Ini juga menggambarkan betapa mereka berdua sangat berbeda, di mana Schultz sangat menghargai manusia dan Candy menganggap orang kulit hitam bukan manusia. Kedua, makanan manis itu jahat. It's not dessert. What about dessert? Nah, ini mungkin masih berkaitan dengan yang tadi ya. Dan kayaknya Quentin Tarantino ini emang gak suka sama makanan manis. Sadar atau enggak, semua adegan yang berkaitan dengan yang jahat-jahat dikaitkannya dengan makanan manis. Misalnya, si Calvin Candy, tempat tinggalnya di Candyland. Terus ada juga penjahat yang namanya Brittle, nama permen di sana. Lalu juga ada adegan white cakes yang kemudian ditolak oleh Schultz. Ini seakan Tarantino ingin menggambarkan bahwa perbudakan itu tuh seperti makanan manis. Enak, nikmat, tapi merusak. Yang ketiga adalah KKK lawak. Kamu pernah dengar nggak yang namanya Ku Klux Klan atau KKK? Jadi mereka itu adalah organisasi teroris yang punya misi menegakkan supremasi orang kulit putih di Amerika Serikat. Sasarannya yang paling sering adalah orang kulit hitam. Nah, kalau di film ya Django. KKK ini biasanya beraksi dengan menggunakan topeng, bentuknya kain. Biasanya dikasih lubang buat dua mata. Kalau kamu ingat, di scene itu Django dan Schultz sedang ada di Tennessee. Sekarang coba tebak di mana KKK pertama kali muncul. Ya Tennessee. Di film, Quentin menggambarkan KKK ini sebagai grup ekstremis yang kucluk dan blow on. Jadi bisa dibilang ini adalah statement dari director terhadap rasisme dan organisasi yang seperti itu. Bahwa mereka goblok. Yang keempat, baju biru Django. Inspirasi dari baju biru yang dipilih oleh Django itu dari lukisan berjudul The Blue Boy. Digambarkan dalam lukisan itu adalah seorang anak pedagang yang kaya. Nah, banyak yang anggap ini adalah bentuk transformasi Django. Cuman menurutku baju biru ini baru berarti setelah adegan Django memecut Brittle, dimana tadinya ia sebagai budak disiksa. Dan di sini tuh, ini ia sebagai orang kaya yang juga menyiksa. Jadi role-nya dibalik. Dan kelima adalah adegan Schultz menembak Candy. Nah, ini mungkin yang paling bikin penonton heran. Tinggal jabat tangan, pergi, kenapa harus nembak coba? Mati kan? Well, kalau kamu gak sadar, Quentin Tarantino menggambarkan karakternya di film ini dengan sangat hitam putih. Maksudnya gimana? Berarti gak ada orang yang baik tapi jahat, dan gak ada orang jahat tapi baik. Dan itu ditampakkan juga dalam adegan. Misalnya saat Marshall janji tidak akan menembak Schultz, dia meludah dulu ke tanah, menunjukkan bahwa dia tidak akan menjilat ludahnya sendiri. Begitu pula dengan jabat tangan. Karena jabat tangan itu nggak cuma berarti sepakat, itu juga berarti bahwa mereka berdua mengakui satu sama lain setara. Nah, Schultz nggak suka dianggap setara dengan Candy. Oke, gini. Schultz itu orang yang suka dengan adil. Bukan benar dan salah loh ya, tapi adil. Makanya dia nggak suka dengan perbudakan. Tapi coba kamu lihat waktu di scene awal dengan Spike bersaudara. My good man, did you simply get carried away with your dramatic gesture, or are you pointing your weapon at me with lethal intention? Ia tahu nasibnya Spike akan mati. Dia bisa langsung cabut bawa Django dan baju kakaknya Spike.
tapi dia tetap bayar. Dan si Calvin Candy bisa dibilang udah ngerampok Schultz. Jadi marahlah dia. Itu dia 5 arti tersembunyi di film Django Unchained. Silahkan banget komen kalau kamu punya teori lain atau ada yang kelewatan. Jangan lupa like kalau kamu suka, subscribe juga biar nggak ketinggalan update-update berikutnya. Dadah!